Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurdiana dari tingkat 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai konseling penapisan keluarga berencana. Di sini untuk persiapan alat dan bahan ada lembar balik dan juga macam-macam alat kontrasepsi. Selamat pagi Ibu, saya Bidan Evita Nurdiana yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau konseling KB. Oh, konseling KB ya Bu. Sebentar ya Bu, saya cuci tangan terlebih dahulu. Oh, mau konseling KB ya Bu. Sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu KB dan juga tujuannya? Tahu juga sih, tapi nggak tahu apa aja itu KB. Oh, gitu ya Bu. Oh iya Bu, rencananya Ibu mau menggunakan KB apa nih Bu? KB suntik yang 3 bulan. Oh, suntik yang 3 bulan ya Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai KB suntik 3 bulan ini. Jadi KB suntik 3 bulan ini mengandung hormon progestin yang bekerja utama untuk mencegah ovulasi. Nah, ada juga nih Bu jenis KB yang lainnya dengan metode alamiah. Di metode alamiah itu ada mal, kemudian kalender, lendir serviks, senggama terputus, dan juga sistem termal. Nah, untuk yang hormon Bu, itu ada pil kombinasi, kemudian cincin vagina, dan juga koyo kombinasi. Untuk yang barier itu ada kondom, kemudian ada spermisida dan juga diafragma. Untuk yang progestin Bu, itu ada ini ampulnya, nanti akan dimasukkan ke dalam spet, kemudian disuntikkan di bokong ibu. Kemudian ada juga pil progestin atau mini pil, implan, dan juga ada AKDR. Untuk yang kontrasepsi mantap itu ada tubektomi dan juga vasektomi Bu. Nah, setelah saya jelaskan nih Bu, dari yang progestin sama yang jenis kontrasepsi yang lain, Ibu kira-kira ingin tetap pakai yang suntik 3 bulan atau beralih ke kontrasepsi yang lain Bu? Kayaknya suntik aja lah Bu. Suntik 3 bulan ya Bu ya? Iya. Baik ya Ibu, tadi kan Ibu memilih suntik KB 3 bulan ya Bu. Jadi ini tuh ampulnya Bu, nanti obatnya akan dimasukkan ke dalam spet, kemudian nanti akan disuntikkan ke salah satu bokong Ibu. Nah, kalau Ibu sudah menggunakan suntik KB 3 bulan, Ibu harus melakukan kunjungan ulang 3 bulan sekali untuk melakukan penyuntikan ulang. Nah, jadi suntik KB 3 bulan ini mengandung hormon progestin yang bekerja utama untuk mencegah ovulasi. Di suntik 3 bulan ini memiliki beberapa keuntungan Ibu. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI dan juga dapat digunakan pada usia premenopause. Kemudian untuk kerugiannya itu ada juga kerugian. Yang pertama itu tidak memberi perlindungan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV dan juga AIDS. Kemudian yang kedua, perlu tenaga terlatih untuk memasangnya. Yang ketiga, terlambat pemulihan kesuburan, dan juga yang keempat itu ada menurunkan kepadatan tulang apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama Bu. Kemudian ada juga nih Bu yang tidak boleh menggunakan suntik KB 3 bulan itu. Yang pertama, ibu dengan hipertensi, kemudian ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu, dalam keadaan hamil, mempunyai penyakit diabetes, merokok, berusia lebih dari 35 tahun, mempunyai riwayat stroke, jantung, dan juga penyakit pembuluh darah, mempunyai riwayat kanker payudara, perdarahan melalui vagina yang abnormal, kemudian penyakit hati. Nah, suntik KB 3 bulan ini juga memiliki beberapa efek samping nih Bu. Biasanya ibu dengan suntik KB 3 bulan ini mengalami perubahan haid bulanan, kemudian berat badan ibu naik, sakit kepala ringan, nyeri pada payudara, suasana hati berubah, mual muntah, rambut rontok, gairah seks menurun, dan juga jerawat Bu. Baik ya Ibu, setelah saya menjelaskan mengenai suntik KB 3 bulan ini, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada kayaknya Bu. Oh, tidak ada ya Bu. Baiklah Ibu bisa jelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi? Keuntungan suntik KB 3 bulan ini Bu, tidak mengganggu ASI. Iya. Tapi dapat menurunkan kepadatan tulang Bu jika lama-lama digunakan. Oh iya Ibu.
Juga efek sampingnya Bu, bulanan tidak teratur. Oh iya, betul ya Ibu ya. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penapisan kehamilan dulu ya Bu, untuk memastikan apakah Ibu benar-benar tidak dalam keadaan hamil. Iya. Jadi dalam penapisan kehamilan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya. Nah, untuk yang pertama itu, apakah Ibu memiliki bayi kurang dari 6 bulan? Tidak ada. Tidak ya Bu. Kemudian, apakah Ibu sudah melakukan hubungan seks sejak haid terakhir atau setelah bersalin? Belum. Belum. Kemudian, apakah Ibu baru melahirkan kurang dari 4 minggu? Tidak. Tidak. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Belum. Belum ya Bu. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Tidak. Tidak. Kemudian apakah Ibu sebelumnya menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan juga konsisten? Belum juga Bu. Belum ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penapisan kondisi medis Ibu ya Bu. Di sini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Nah, yang pertama itu, Ibu ini udah pernah melahirkan atau baru pertama kali melahirkan Bu? Sudah pernah. Sudah pernah ya Bu. Ibu menarche atau haid pertamanya umur berapa Bu? 13 tahun. 13 tahun. Ibu pernah mengalami perdarahan vagina tidak Bu di luar siklus haid? Tidak pernah. Kalau penyakit mioma uteri Bu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Neoplasia servikal? Juga tidak ada. Kanker serviks? Tidak ada. Kanker payudara? Tidak ada. Penyakit hepar? Tidak ada. Tromboembolivena? Tidak ada. Penyakit kardiovaskuler Bu? Tidak ada. Hipertensi? Tidak. Tidak. Kemudian obesitas? Tidak. Diabetes? Tidak ada. Merokok? Tidak. Sakit kepala? Tidak. Interaksi dengan obat-obatan? Tidak. HIV atau AIDS Bu? Tidak. Kalau saat ini Ibu radang panggul tidak Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Sepsis? Tidak. Oh tidak. Baik Ibu, dari penapisan kehamilan dan juga penapisan kondisi medis Ibu tadi, itu Ibu cocok Bu menggunakan suntik KB 3 bulan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konseling kepada Ibu mengenai suntik KB 3 bulan ya Bu, atau suntik progestin.